Halo teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung sama kita hari ini di acara yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pengungsi Sedunia yang jatuh pada hari ini. Dan saat ini kami menghadirkan Alfred Peck, sutradara asal Indonesia yang mengangkat pengungsi lewat kacamata film dokumenter yang mampu menyuarakan kondisi pengungsi di Indonesia. Talk show ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2022 yang digagas oleh Swaka dan JRS Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dia. Saya selaku volunteer dari Swaka yang akan memandu talk show ini bersama dengan Alfred Peck. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang dulu untuk Alfred dan terima kasih sekali sudah bersedia bergabung di acara hari ini. Mungkin Alfred bisa say hi gitu ke teman-teman hari ini. Silakan Alfred. Ya, halo semua, selamat sore. Nama saya Alfred Peck. Saya aslinya dari Bandung, tapi waktu umur 13, jadi waktu SMP kelas 1, sekeluarga dan saya pindah ke Australia. Saya pindah ke kota Sydney, dan saat ini sekarang saya lagi di kota Melbourne karena sekarang lagi ada tour penyelenggaraan dan screening untuk film saya di negara bagian Victoria. Makanya saya agak telat tadi. Tapi besok saya ada screening lagi di kota Melbourne, jadi makanya saya sudah di sini. Oke. Makasih Alfred. Logat Bandungnya masih dapet ya? Oh, masih kental. Iya. Oke. Iya. Tadi udah gini, ada nggak ya ininya apa nih bahasa Indonesianya nanti kayak agak Aussie gitu, ternyata tidak. Oh, enggak. Logat Bandungnya masih kental banget, masih ada di situ. Ya. Senang banget ada Alfred di sini. Saya mau memperkenalkan bio-nya Alfred dulu sebentar ya. Jadi Ya. Alfred Peck adalah seorang filmmaker, video jurnalis, sutradara, pendongeng, dan petualang asal Indonesia yang kini berdomisili di Australia. Memiliki pengalaman hidup yang beragam di Indonesia dan kemudian Australia, telah menginspirasinya dalam mengejar arah bercerita dengan konteks sosial yang lebih luas untuk menginspirasi tindakan dan menggerakkan hati sesama. Sejauh ini, film dokumenter Freedom Street karya Alfred Peck telah memenangkan 12 penghargaan Best Documentary, 2 penghargaan Best Human Rights Film, dan 2 penghargaan Best Original Soundtrack. Wow, congratulations Alfred, your Ya. hard work. Ya. Ini saya inget banget, setahun yang lalu kita ngobrol lewat telepon ya? Udah setahun ya? Setahun kayaknya, iya. Ya, udah setahun ya. Pokoknya tahun lalu lah. Pokoknya waktu itu Saya lagi, masih ya, kejebak di diwawancarain juga Jakarta. berarti ya. Soalnya Yes, betul saya banget. butuh konten untuk ngasih profil untuk film ini saat dibuat gitu loh. Jadi ada profil yang bagus, dan kebetulan ada segmennya dari New Narrative, itu publikasi akademisnya Australia, dan kebetulan mereka ya positif sekali responsnya gitu loh. Dan karena film saya memang banyak orang akademiknya dan orang-orang pentingnya ya, orang pinter ya, jadi memang diakuin gitu, dan saya akhirnya wawancarai pakar-pakar yang dari Indonesia, dan makanya saya ketemu Mbak Dia juga. Dan itu kerja keras selama bertahun-tahun. Saya pribadi senang banget achievement-nya, penghargaan dari berbagai pihak, terus penonton juga. So far tuh bagus-bagus ya reviewnya tentang film ini, dan Ya. rata-rata bilang, oh ternyata kayak gini ya kondisi pengungsi di Indonesia gitu. Dan Beragam kondisinya, betul sekali. nggak ada satu nasib itu, nggak Yes, ada yang satu betul. nasib beneran ya. Betul sekali. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih tentang film Freedom Street ini, dan Ya. sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang diberikan lewat sosial medianya JRS Indonesia dan juga Swaka. Ya. Pertama, ada pertanyaan tentang apa sih yang bikin Alfred memutuskan untuk buat film ini? Latar belakangnya tuh apa? Nah, ini Ya. saya udah denger cerita ini dari Alfred tahun lalu, tapi Iya. I'm so looking forward to hear that Ya. again from you.
untuk para para penonton nih sore ini ya, saya bisa jawabin latar belakangnya. Jadi saya waktu itu kuliah jurusan media, produk media production dan jurnalisme, S1 ya, bachelor kan bahasa Indonesia S1. Dan waktu itu saya lagi ya mau bikin kayak video portfolio gitu. Jadi sekalian jadi relawan ya, kayak masuk organisasi sosial gitu loh. Mungkin siapa tahu ntar keren resumenya, ntar keren gitu ijazahnya ya kan. Kan kayak berperi kemanusiaan hati gimana gitu kan istilahnya ya. Jadi pikirannya itu memang waktu dari awal tuh kayak mengembangkan kayak diri profesional aja. Tapi kebetulan saya terbuka dengan topik pengungsi asing yang dampaknya yang kena hempasannya kebijakan Australia yang keras sekali gitu. Dan saya waktu itu kaget sekali soalnya nggak nyangka ternyata negara Australia bisa sekejam ini untuk pengungsi asing yang khususnya datangnya naik kapal laut. Kalau naik pesawat nggak ada kalau yang naik pesawat mah nggak ada urusan biasanya. Ini yang dikejamkan adalah kekejaman pemerintah Australia untuk pengungsi yang datang ke Australia naik kapal. Dan setelah ditelusurin desas-desus dan latar belakangnya, ternyata Indonesia, jadi negara asli kita semua, itu tuh penting sekali perannya dalam konteks semua hal ini gitu loh. Dan waktu saya waktu pertama kali mendengarkan dan mengetahui semua info ini gitu loh, kaget banget. Soalnya bener-bener nggak nyangka kok Indonesia bisa terlibat gitu loh. Ini kan nggak ada urusannya gitu loh sama negara Indonesia sebenarnya. Ini tuh kayak di film gitu kan, kayak di film perang atau gimana gitu. Oh, ini pengungsi yang harus kabur dari gimana. Bener nggak kepikir ternyata Indonesia bisa jadi negara transit gitu. Dan transitnya itu adalah ke Australia dan ada ujung-ujungnya ekor-ekornya bututnya juga sih ke New Zealand sebenarnya. Tapi 99% ke Australia. Dan ya saya belajar faktanya ternyata penyelundupan manusia, itu bahasa Indonesianya ya, people smuggling, penyelundupan manusia, dan disitulah kayak jadi ternyata fakta-faktanya ya ada ikatannya ke Indonesia juga gitu loh. Dan sejak tahun 2013 Australia punya kebijakan untuk istilahnya ya membuangkan pengungsi asing ini di kayak detensi imigrasi yang di luar wilayahnya. Jadi di negara lain yang lebih disiplin seperti Papua New Guinea dan Nauru, dan itu memang mereka tuh memenjarakan mereka gitu loh. Dan yang menyiksa mereka gitu loh dengan perusahaan private security company-nya Australia. Dan di sisi lain pemutarbalikan kapal itu memang terjadi dan memang Australia ngasih insentif ke Indonesia untuk ya untuk mencegah kapal itu berangkat dari Indonesia. Dan saya sejak itu belajar dan akhirnya punya keputusan ya ada sedikit keputusan profesional di mana saya tahu banyak sekali tentang topik ini, tapi orang Australia belum benar-benar tahu gitu loh dengan fakta-faktanya gitu loh. Sebenarnya kalau ditelusurin sejarahnya, dan film ini memang menelusuri sejarahnya, penting sekali gitu hubungan Australia dan Indonesia dalam penyelundupan manusia dan Australia untuk menangani masalah-masalah pengungsi di wilayah Asia Tenggara gitu loh. Yang transit dalam wilayah Asia Tenggara seperti zaman dulu. Dan dari situ ya saya pikir ya nggak ada orang lagi mau bicarain ini. Dan saya juga mulai kasihan sekali dengar nasib pengungsi yang terdampar di Indonesia akibat kebijakan Australia. Dan saya pikir kalau tidak ada siapa-siapa lagi ya udahlah membuat film ini. Sekaligus saya juga mau bikin film feature pertama. Soalnya dari dulu saya udah punya ambisi untuk bikin film feature pertama, tapi belum ada sesuatu yang benar-benar matang gitu konsepnya. Dan akhirnya saya bikin ini, jadi benar-benar mengkombinasikan semua pengalaman saya waktu kuliah dan waktu membina hubungan juga dengan para
advokat-advokat di Australia, dan kemudian saya telusurin ya di Indonesianya pakai di Indonesia juga latar belakangnya gimana gitu, dan jadilah hasilnya film ini. Dan ini filmnya ada, sebenarnya saya ada judul bahasa Indonesianya juga, ini judulnya Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Itu kalau salah satu jalan di lokasi syuting ya? Ini jalan, ini jalan utamanya kayak syutingnya saya waktu itu untuk wawancarain teman saya. Jadi di jalan ini di kota Makassar, jadi di Makassar kan ada jalan raya besar namanya Jalan Perintis Kemerdekaan. Itu yang itu di antara pusat kota sampai ke Bandara Hasanuddin. Nah, ini kan ada kayak apa cabang-cabangnya, ini nomor 7 ya khususnya ya. Nah, di satu jalan ini ada sekitar 12 sampai 15 akomodasi pengungsi, penampungan pengungsi, dan di sini juga di tiap pengungsi, di penampungan pengungsi ada sekitar ratusan pengungsi yang bermukim di situ juga gitu. Dan sebagai orang Indonesia yang udah tinggal di Australia, yang mengerti bahasa Indonesia dan mengerti konteksnya ini, melihat ini alamatnya Jalan Perintis Kemerdekaan. Sumpah, pengungsinya tuh beneran kayak mereka nggak ngerti gitu, mereka nggak ngerti konteksnya, mereka nggak ngerti ini jalan oke, Perintis Kemerdekaan ya, itu nama jalannya aja gitu. Mereka tidak mengerti seberapa ironisnya jalan ini, jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 ini gitu loh. Padahal ini kan referensinya kan ke Indonesia kan untuk kemerdekaan Indonesia dari sang penjajah gitu kan. Tapi ya ya karena melihat jalan inilah jadi kayak oke, karena saya udah melihat apa ya namanya jalan ini, dan habis itu menyadari semua ini kayak tanda besar sekali untuk membuat harus membuat dokumenter ini dan harus selesaikan bagaimanapun. I have to finish it however I can. Ya. Yeah. Nah, proses produksi boleh nggak diceritain dari pertama kali aware gitu ya? Oh, ada ini Indonesia, Australia, dan Jalan Perintis, terus syuting tuh, terus proses pembuatannya sampai selesai. Itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Alfred untuk melalui proses itu semua? Termasuk risetnya juga nih. Termasuk risetnya ya? Iya, betul. Kalau yang sahnya sih 3 tahun lebih. Tapi yang kalau mengembangin kayak pengetahuan dengan latar belakangnya dan signifikansinya sih sejak tahun 2015 juga. Jadi waktu pertama kali saya terbuka dengan dunia apa sih pengungsi itu, soalnya kan beneran konsep yang asing banget gitu buat orang Indonesia, apalagi orang Indonesia yang terus imigrasi, yang udah jadi seorang imigran ke Australia gitu. Jadi beneran kayak, hah, apaan sih gitu. Dan habis itu ya, jadi sejak 2015 saya udah pelan-pelan belajar tentang konsep ini. Terus saya pelajarin, jadi ini kenapa Australia bikin kebijakan seperti ini, dan sambil saya juga mendokumentasi cerita-cerita pengungsi yang sudah melewati pengalaman kekejamannya Australia juga gitu loh. Nah, habis itu pelan-pelan saya belajar dengan fakta Indonesianya. Terus mulai akhir 2017 Desember, saya mulai berniat untuk bikin dokumenter ini, dan habis itulah saya mulai riset tentang kayak saya mesti tahu 100% latar belakangnya bagaimana. Soalnya yang saya mau prioritaskan dalam film ini adalah membagi pengetahuan dan membuka sudut pandang baru, bukan hanya untuk orang-orang Australianya. Saya juga berharap mudah-mudahan bisa membuat dampak ke orang-orang dan para pejuang advokat untuk pengungsi yang ada di Indonesia gitu. Tapi kemudian ya kendalanya ya untuk risetnya sih gampang ya, kan tinggal buka internet aja ya, terus kan lihat akademik jurnalnya akademis, terus tinggal saya ngobrol dan mengontak orang-orang penting gitu yang bisa ya mengkontekskan informasi semua ini, terus saya jadwalin. Tapi yang susahnya itu adalah mencari bintang-bintang utamanya dalam film ini, terutama yang mau berbagi ceritanya. Soalnya memang ada resiko keamanannya juga untuk mereka gitu loh, jika mereka mau bongkar cerita hidup mereka
dan perjalanan mereka, karena ada kemungkinan lembaga UNHCR atau IOM bisa mempertanyakan gitu loh, kenapa mereka membongkar rahasia atau membongkar kayak aib gitu loh dengan masalah-masalahnya gitu. Dan saya mengerti gitu loh. Dan makanya hal yang saya utamakan waktu itu untuk benar-benar apa ya istilahnya, menjaga berjanji. Jadi hal utamakan yang saya untuk berjanji dengan bintang utamanya adalah saya akan bantu mereka resettle dan membantu mereka punya agency sebesar mungkin, karena yang mereka cari adalah bukan uang, tapi yang mereka cari adalah agency, kebebasan, dan menjadi seseorang yang utuh. Karena selama ini mereka hidupnya ditunda, dan dalam kasusnya Aziza tidak pernah sama sekali menjadi orang yang recognize ya, yang benar diakuin dalam dunia sama sekali itu. Ya. Berarti Freedom Street ini sudah personal project dong buat Alfred. Jadi proyek pribadi yang menjadi profesional juga. Right. Ya. Wow. Jadi semuanya jadi satu ini beneran. Iya. Karena latar belakang Alfred yang juga orang Indonesia, terus kesadaran yang ternyata ternyata ada bagian dari saya itu terlibat dalam semua fenomena isu pengungsi di Australia dan juga Indonesia gitu ya. Nah, Alfred, itu tantangan yang tadi Alfred ceritain itu salah satu tantangan yang terbesar kan, kalau menurut yang saya tangkap ya. Ada nggak sih tantangan lain yang banyak yang banyak tantangan lagi gitu misalnya? Tantangan sih nggak ada habisnya ya. Tapi yang saya mau utarakan adalah tantangan perkembangan proyek ini dalam segi production. Jadi karena topiknya kurang populer ya di Australia, boro-boro lah bicara tentang dari sisi sudut pandang Indonesia ya. Ini dari Australia aja udah susah banget gitu loh. Soalnya saking nggak populernya, orang tuh justru belajar dari saya pas saya bikin call out untuk casting atau untuk kayak buka informasi untuk kayak mencari kru-krunya juga gitu loh untuk proyek saya. Dan saya waktu itu juga mau nyari dana tuh susah banget karena ini filmnya bukan komersil, susah untuk dikomersilkan, dan juga orang-orang yang mungkin bisa membantu film saya, yaitu para advokat pengungsi juga, mereka sudah kewalahan untuk membantu masalah-masalah pengungsi yang sudah di Australia, atau mereka membantu pengungsi yang masih terjebak di luar atau di sistem detensi imigrasi Australia yang di luar Australia juga gitu loh. Jadi mereka semua kewalahan. Ya hasil apa? Ya saya ya seorang diri. Hampir selama setahun 2 tahun pertama tuh saya hampir seorang diri untuk bikin proyek ini. Soalnya selain semua kendala itu, orang-orang yang setuju juga kayak setuju mau jadi relawan mau bantu proyek ini, soalnya mereka ada hati dan perik manusia atau gimana, ini dan motivasi yang bagus. Mereka ngilang. Dan mereka ngilangnya tuh nggak gimana ya, kalau mereka komunikasi, saya berubah pikiran dan saya mau mengundurkan diri dari proyek ini, ya saya lebih mengerti gitu loh, dan saya mengaturnya lebih gampang. Tapi kalau mereka sudah dikasih tugas terus mereka ngilang aja, itu kan tidak ada kejelasan sama sekali gitu loh. Jadi ya jadi serba susah sekali ngaturnya gitu loh. Dan waktu itu juga saya belum kerja full time. Saya waktu itu belum kerja full time, soalnya saya dulu masih freelance, masih bikin video untuk bikin video bisnis sendiri, dan waktu itu juga saya lagi ya bener-bener sengit-sengitnya tuh untuk kayak membinakan hubungan erat dengan para bintang utamanya. Karena salah satu hal yang saya discover ya, yang saya ketemu dari semua pengalaman ini dengan bintang utama adalah saya harus membuat rasa kepercayaan dan membina hubungan yang bukan sekedar baik, tapi yang kokoh. Soalnya di akhir hari mereka menceritakan kehidupan mereka. Jadi saya
Jadi saya harus bukan sekedar menghormati, tapi saya harus benar-benar membantu. Beneran, ini memang jadi gimana ya, istilahnya kalau istilah memes ya, kayak ini speedrun, ini kayak professional and personal development times 10 gitu, speedrun banget ini. Oke. Dan itu tuh waktu umur 24, 25 gitu, jadi kayak, aduh beneran, ini kok cepat sekali. Cepat sekali ini professional dan personal speedrun-nya gitu, untuk development ya, untuk perkembangan ya. Pilih film pertama fiturnya tricky banget topiknya soalnya. Jadi Berat iya sekali. berat banget topiknya. Jadi ya. Ini bukan satu negara, 2 negara lagi. Exactly, bener. Bener banget. Nah, ada pertanyaan titipan nih dari Mala.Jane. Dia mau tanya, seberapa penting Freedom Street bagi Alfred? Dan apa sih pengaruh pribadi yang dirasakan setelah melihat apresiasi yang begitu tinggi atas film ini? Pertanyaannya dalam banget nih. Oke, kalau dari sisi pribadi sih ini pentingnya untuk perkembangan profesional saya. Soalnya memang sampai saat ini saya meskipun sudah sering bikin production konten, tapi saya belum pernah bisa bikin konten sendiri gitu loh, dalam nama sendiri. Jadi ini memang penting sekali untuk hal itu. Dan habis ini memang saya presumsinya bagus, Kak. Ya, lumayan bagus sih. Soalnya gak nyangka kalau bakal menang penghargaan yang lumayan banyak. Tapi kalau mau yang jawaban yang lebih dalam ya, sebenarnya proyek ini tuh sangat penting untuk kemanusiaan kita. Bukan sekedar oke, kita punya hati yang kita harus kayak bukakan dan harus beraksi gimana. Bukan hanya sekedar itu. Tapi benar-benar mempertanyakan eksistensi kita sebagai manusia di planet ini. Jika kita berada di planet ini dan kehadiran kita tidak diakui sama sekali oleh sistem dunia atau sistem orang-orang atau sistem yang dibikin negara itu atau tempat itu, jadi apa artinya sebagai manusia itu? Apa artinya manusia tanpa agensi? Apa artinya manusia tanpa kebebasan dan hal-hal yang membuat mereka tuh menjadi makhluk yang makhluk yang diakui dengan sesama gitu loh. Soalnya pelajaran saya selain jadi ternyata ada orang yang tidak punya kewarganegaraan sama sekali, tapi bukan hanya itu, pelajaran saya juga benar-benar kayak mempertanyakan diri saya, pengalaman saya, masyarakat Indonesia, masyarakat Australia, dan juga apa artinya semua ini dalam konteks global. Soalnya ini benar-benar pertama kalinya aku rasa Indonesia disorot dalam aspek kayak gini di dalam panggung dunia sebenarnya ya. Soalnya kalau kemarin saya research belum sama sekali ada film yang seperti ini di dalam konteks Indonesia, dan film-film seperti ini sedalam ini dalam konteks Australia juga. Jadi benar-benar ini saya juga seorang perintis. Saya juga seorang perintis dalam hal ini, dan benar ini benar-benar dalam juga sih, soalnya ini filmnya benar-benar menjelajahi banyak topik. Jadi topik tentang gender, topik tentang artinya kewarganegaraan, agensi, dan juga apa artinya jadi manusia gitu. Jadi kalau diheningkan ya, nggak ada habis-habisnya. Itu jawaban saya. Kalian bisa ngambil buahnya dari segala macam, kalian bisa mengambil buahnya lah dari sisi apapun. Ya. Nah, sebagai tadi Alfred banyak banget sebutin Indonesia, Australia, dan Alfred juga pernah tinggal di Indonesia, ngerti konteks Indonesia seperti apa, dan sekarang domisilinya di Australia, jadi juga ngerti konteks Australianya seperti apa gitu. Ada pertanyaan yang menanyakan, kira-kira menurut Alfred, apa sih satu hal yang bisa diperbaiki oleh Indonesia dan Australia dalam isu penanganan pengungsi?
karena saya dari sudut pandang Australia bikin film ini ya, Ya. Australia harus mendorong Indonesia untuk membebaskan mereka, untuk membebaskan pengungsi ini, berikan mereka agensi untuk berkontribusi ke masyarakat di Indonesia. Soalnya memang ini bukan hanya sekedar masalah Australia atau masalah Indonesia. Ini adalah masalah global. Dan sejujurnya jumlah pengungsi yang sebenarnya berarah ke Asia Tenggara ataupun ke Australia itu jumlahnya sedikit sekali. Sebagian besar pengungsi itu kalau mereka memang harus mengembara jauh, mereka tuh biasanya rata-rata kalau nggak ke negara tetangganya ya rutenya ke Eropa atau lewat Amerika Latin. Jadi jumlahnya sebenarnya yang lewat ke Asia Tenggara tuh dikit sekali. Jadi ini sebenarnya masalahnya memang Australia yang punya kekuasaan yang paling besar dalam wilayah ini. Bukannya Indonesia tidak bisa, tapi Indonesia memang tidak ada insentif karena memang ya jujur aja kita masalahnya lebih banyak lagi dalam satu negara untuk orang yang berkeluarga negaraan Indonesia saja gitu loh. Apalah boro-boro yang bukan boro-boro orang asing aja yang bule aja yang ada privilege-nya ya, itu pun mereka juga banyak sekali menghadapi diskriminasi dalam sistem Indonesia gitu. Apalagi orang yang nggak ada visa, apalagi orang yang nggak ada yang bukan dari wilayahnya dan nggak punya paspor atau punya keluarga negaraan gitu loh. Itu benar-benar tidak ada dalam kamus dan konteks Indonesia sama sekali sampai belakangan ini. Ini benar hal baru sekali buat Indonesia. Jadi saya harap Australia bisa membantu Indonesia untuk membukakan agensi untuk orang-orang yang terdampar di situ. Soalnya di akhir hari belum tentu semua pengungsi yang terdampar di Indonesia bisa dimukimkan ke negara tiga dalam waktu yang dekat. Dan kalau iya pun pasti Indonesia 100% akan jadi negara transit baru lagi. Akan menjadi negara transit lagi. Jadi ini memang harus ada diskusi rencana jangka panjang. Kalau tidak ya ini masalahnya akan berketerusan dan nasib pengungsi yang ada di Indonesia akan sama-sama aja gitu. Ya, dan Australia harusnya ambil peran terdepan ya untuk memulai diskusi itu gitu ya. Ya, karena sesungguhnya semua hal ini terjadi karena dorongannya Australia dan kebijakannya Australia sejak pendiriannya, seperti yang dijelaskan di film saya. Yes, makanya ditonton filmnya teman-teman kalau belum tonton. Nah, kita pertanyaan selanjutnya ini mau menggali lebih lanjut tentang konteks yang terjadi di Australia. Ada dari Chris Lamy _45, dia mau nanyakan, Kak Alfred tahu nggak sih contoh, bisa kasih tahu nggak contoh keterlibatan swasta di Australia dalam membantu pemberdayaan pengungsi? Misalnya seperti IKEA di Eropa yang memiliki kuota untuk mempekerjakan pengungsi. Dimensi yang kurang di pertanyaan ini adalah pengungsi yang datang naik pesawat dan punya hak dan visa permanen di Australia atau pengungsi yang datang naik kapal yang harus menggunakan visa lain. Nah, ada dua beda perlakuannya. Jadi ada dua dimensi dalam hal ini. Jadi kalau pengungsi datangnya dipilih, jika pertama ya, pengungsi itu dipilih oleh Australia untuk dimukimkan di negara ini, terus mereka dapat visa dan dokumen-dokumen yang sah, itu gampang sekali. Jadi lembaga-lembaga Australia yang pemerintah maupun swasta akan memberdayakan mereka secara langsung. Australia meskipun nggak ada kuota langsung ya, tapi jadi perusahaan swasta ataupun orang-orang yang bekerja di lembaga-lembaga dan organisasi di Australia memang tidak mendiskriminasikan bagaimana mereka datang gitu. Jadi mereka bisa kerja apa aja dan justru orang yang datangnya dipilih sama pemerintah Australia itu tuh dikasih tunjangan besar sekali gitu supaya mereka bisa mengembangkan diri dan juga mereka bisa cepat berkontribusi gitu loh. Dan juga ya kalau misalnya mereka cacat atau apa, mereka memang ditunjangin pemerintah. Konsep yang asing sekali juga gitu loh untuk di Indonesia ya, kayak wah enak banget ini. Soalnya sebagai imigran kita nggak dikasih tunjangan kayak gitu.
sampai skalanya kayak gitu loh. Kalau keluarga saya memang kerja keras sekali untuk benar-benar bisa menjadi bisa settle dan benar-benar tinggal di Australia dengan nyaman gitu loh. Ya kurang lebih nyaman ya. Kita dianggap kelas menengah sekarang di Australia. Tapi kalau mereka datangnya naik kapal dan mereka memang secara sistematis didiskriminasikan oleh pemerintah sejak 2010-an, itu mereka pengalamannya susah sekali. Karena mereka di luar sistem pengakuan itu. Dan mereka selalu karena mereka tidak punya dokumen yang mendukungkan atau mereka kesempatannya terbatas. Dan juga mereka tidak dikasih tunjangan untuk belajar. Jadi kalau mereka mau belajar ke sekolah tinggi, mereka harus bayar sendiri semua. Dan sekolah untuk bersekolah di Australia itu nggak murah. Dan apalagi pengungsi-pengungsi itu biasanya mereka ditampung di kota besar. Karena kota besar kan lebih banyak fasilitas dan komunitasnya mereka kan. Jadi mereka otomatis biaya hidupnya jauh lebih tinggi dan mengalami sistematis diskriminasi dan kemudian juga akhirnya mereka susah sekali untuk diintegrasikan dalam masyarakat dan timbullah masalah-masalah kesenjangan di mana mereka juga masalahnya mereka nggak ada pengakuan dan mereka masa depannya tidak jelas karena mereka datangnya lewat kapal. Nah, bukannya saya setuju mereka datangnya lewat kapal ya. Karena sesungguhnya ya kalau bisa diselamatin dulu ngapain jangan datang dari kapal dari awalnya gitu. Tapi masalahnya untuk orang-orang kayak mereka tuh mereka tuh tidak diakuin dalam sistem dunia sama sekali gitu loh. Jadi mau ada visa apa, mau ditampungin di mana gitu loh. Dan mereka ya kalau misalnya nasibnya sudah terdampar ya habis gimana. Jadi udah terlanjur basah, sudah terlanjur di tempat yang di mana mereka ya kurang lebih tersesat dan terdampar dan tidak ada sistem buat mereka sama sekali gitu loh. Jadi yang kalau datang yang naik kapal atau yang mereka tidak ada dokumen yang sah atau gimana, itu bakal susah sekali. Dan disitulah diskriminasinya. Dan masalah ini sebenarnya lebih besar di Amerika. Tapi kenapa Australia menjadi sorotan ya, selain saya tinggal di Australia, karena Australia sebenarnya membuang duit miliaran dolar untuk membuat sistem detensi yang di luar wilayahnya dan itu tuh sebenarnya lebih banyak dari tunjangan Australia pemerintah membuang duit lebih banyak dari tunjangan untuk sistem kesehatannya penduduknya sendiri dan itu benar-benar luar biasa. Itu tuh tidak adil sama sekali, luar biasa dan benar-benar menguras ekonomi kita. Apalagi uang pajak kita semua yang loh digunakan untuk hal sekejam ini. Ya, datanya ada. Digunakan untuk membuat orang yang lebih rentan, lebih menderita lagi. Ya. Dan juga membiayai akomodasi IOM di Indonesia. Jadi pengungsi-pengungsi yang di Indonesia tuh dibiayain sama Australia juga. Dan ini tidak dibongkar dan ini tidak dibahas sama sekali kecuali sama pakar-pakar yang saya wawancarai. Ya, menarik banget nih. Nah, Alfred, kira-kira dari semua kebijakan-kebijakan itu ya, pembiayaan detensi, terus pembiayaan di IOM untuk detensi pengungsi di Indonesia, ada nggak sih praktek-praktek itu yang akan berubah dengan kemenangannya Partai Buruh dalam pemilu Australia? Ini tricky questions. Ini pertanyaan yang menarik soalnya harapan dan kemungkinannya sih selalu ada ya. Soalnya ini memang pemerintahnya lebih terbuka dan lebih ada hati kecil lah istilahnya ya. Menurut sudut pandangnya orang lokal di sini mungkin lebih ada kesempatan dan lebih ada hati kecil. Tapi yang mesti dikajikan adalah politiknya tuh bagaimana dan persepsinya tuh bagaimana dalam masyarakat Australia. Soalnya selama ini kampanye dalam media yang lumayan konservatif ya di Australia, itu tuh sangat sukses untuk menjelek-jelekan nama pengungsi yang datang naik kapal. Jadi selama ini, soalnya masalah ini sudah 20 tahun lebih di dalam menjadi hal yang negatif di medianya Australia gitu loh. Dan jelas faktanya itu salah semua gitu kan istilahnya ya. Tapi yang menjadi
ya yang Australia harus benar-benar ubah adalah persepsi. Jadi jika persepsinya Australia, penduduk Australia berubah, otomatis politikusnya akan berusaha untuk merubahkan semua hal ini supaya lebih terbuka atau paling tidak membuat sistem yang lebih adil, yang lebih sejahtera dan lebih transparan. Kalaupun mereka misalnya ya diam-diam aja ya, resikonya adalah um, partai partai oposisinya Australia akan menyerang dalam pemerintah ini dan akan menjadi menjadi ya permainan politik yang rumit gitu loh. Betul. Jadi gimana ya, untuk orang-orang yang sudah yang sudah berhasil ke Australia itu mereka memang ada harapan supaya orang-orang itu akan mendapatkan mungkin perlindungan yang permanen, jadi visa permanent protection, di mana mereka mempunyai hak seperti permanent residennya Australia, warga tetapnya Australia dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mereka masih di luar wilayahnya, mereka didetensi atau dijebakan di luar wilayahnya Australia, itu saya masih kurang tahu. Soalnya ini memang masalahnya masalah politik, dan saya juga berani karena saya udah warga negara. Kalau bukan warga negara, saya nggak mau bicarain hal ini. Dan saya juga jelas posisinya gitu loh untuk dari sisi Indonesia, karena Indonesia memang sebenarnya kalau nggak ada dari insentifnya Australia nggak akan ada kemauan, benar-benar diterbengkalaikan saja gitu. Ya, betul banget. Nah, Alfred, ngomongin masalah persepsi negatif ya, itu kan salah satu bentuk konflik horizontal ya antara pengungsi dengan masyarakat lokal yang Sorry, ini masyarakat lokal Australia atau Indonesia nih? We can talk about that di Kita bedain yang dua ya, Indonesia dan kita Australia. bedain. Kalau yang di Australia, tadi kan yang Alfred omongin kan yang di Australia ya, ada peran media yang digunakan sama politikus di sana juga untuk istilahnya mengantagonisasi pengungsi gitu. Kalau misalkan ada Alfred lainnya gitu ya, yang pengen belajar tentang pengungsi gitu, gimana sih cara dia untuk hal-hal apa sih, langkah-langkah apa sih yang bisa diambil untuk mencegah konflik-konflik horizontal ini atau persepsi negatif ini untuk menjadi lebih tambah parah lagi entah dalam konteks Australia, entah dalam konteks Indonesia. Alfred bisa jawab dari perspektif mana aja? Kalau dalam konteks Australia, sebenarnya sudah banyak orang-orang yang terbuka hatinya. Ya. Dan orang Australia secara presentasi kan lebih banyak pendidikannya. Jadi rata-rata mereka lebih kosmopolitan lagi gitu, secara keseluruhannya. Ya. Jadi dalam konteks ini, sebenarnya orang Australia jika mereka dikasih informasi yang sebenarnya dan diceritakan fakta-faktanya, dan mereka menjalin hubungan dengan orang-orang tersebut, justru mereka akan terbuka hatinya dan mereka akan menjadi advokat untuk pengungsi-pengungsi ini. Nah, sistematiknya masalah sistematik di Australia adalah pengungsi-pengungsi yang tidak ada status ini atau yang mereka didiskriminasikan karena mereka tidak punya visa yang aman, visa permanent protection. Mereka tuh susah sekali untuk diintegrasinya dengan orang lokal, kecuali orang lokal itu memang sudah ada kemauan mau bertemu dengan pengungsi ini. Tapi saya rasa jumlahnya masih kurang cukup, dan pemerintah Australia sudah membuat kebijakan yang lumayan sukses untuk benar-benar memisahkan mereka dengan orang-orang lokal. Dan itu juga kontribusinya media, makanya saya membuat film ini karena ini benar-benar menentang semua hal ini. Saya lebih banyak ada harapan untuk pengungsi yang sudah ada di Australia. Dan masalah konflik sih di sini nggak terlalu banyak ya. Soalnya dulu konflik-konfliknya itu bukan antara pengungsi sama orang lokal. Konfliknya justru kalau dalam konteks Australia adalah pengungsi antar pengungsi. Ya, dulu waktu zaman pengungsi dari Vietnam atau dari Lebanon, dari apa, dulu tuh mereka karena integrasinya masih kurang kali, atau mereka banyak traumanya atau gimana, jadi memang mereka tuh terlibat dalam dunia yang lumayan gelap gitu loh. Jadi jualan narkoba, dan mereka juga apa istilahnya sampai
Ya pokoknya dunia-dunia gelap lah ya. Ya. Jadi disitulah jadi konflik kriminal gitu masyarakatnya. Tapi biasanya generasi selanjutnya mereka sudah nggak gitu lagi. Jadi memang Hmm. selalu ada kendala itu. Soalnya rakyat-rakyat di Australia sih ya itu apa mayoritas ya. Ini saya bilang mayoritas bukan minoritas. Mayoritasnya itu memang lebih terbuka, lebih baik karena mereka juga latar belakangnya itu juga seorang pengembara. Yes, betul. Dan fondasinya Australia itu memang dari imigrasinya. Saya Betul. bukan bicara tentang konteks Australia dengan penduduk pribuminya sini ya, orang Ya. aboriginalnya. Itu beda lagi sejarahnya. Itu rumit, itu lebih rumit lagi sebenarnya. Ini saya bicarakan dalam konteks imigrasi dan sejarah imigrasi Australia untuk hal ini. Nah, kalau Kalau Indonesia, yes. ini baru bang. Nah, kalau Indonesia ini beneran fenomena baru sekali gitu loh. Uh, karena ini fenomena baru sekali, um, karena ini fenomena baru sekali di Indonesia, sepertinya kita harus belajar banyak. Um, Hmm. ya caranya untuk integrasi di Indonesia mah ya kesadaran masyarakat juga. Kesadaran ada pengungsinya ada pengungsi di Indonesia dan eksistensi mereka itu harus diakuin karena dan mereka juga harus dianggap manusia karena um, mereka juga ya nggak ada pilihan lagi dan mereka kebetulan terdampar di negeri kita di Indonesia. Um, nah, tergantung daerahnya juga. Kalau daerahnya lebih kosmopolitan seperti di Jawa Barat, ya lebih gampang, lebih banyak harmonisasinya gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka terdampar di kota kayak Makassar atau di provinsi-provinsi yang apa orang lokalnya agak um, kurang exposure-nya tentang dunia luar, itu akan susah. Itu akan terjadi konflik dan bukannya akan terjadi, sudah terjadi apa konfliknya gitu loh, apa tawurannya atau masalah-masalah dari aparat dan pengungsi itu. Padahal um, orang lokalnya pun juga bingung gitu loh, tuh mereka siapa gitu dan mereka dari mana kok tiba-tiba mereka ratusan atau ribuan orang terdampar di sini gitu loh. Nah, Hmm. jadi kalau Indonesia sih masih baru ya. Jadi memang kita harus pelan-pelan menaikkan kesadaran bahwa pengungsi itu ada di Indonesia dan jumlahnya tidak akan menurun karena mungkin akan ada kaum baru lagi yang mau nggak mau harus menjadi pengungsi gitu. Soalnya kan yang terakhir kan kaum paling besar kan yang datang kan orang Rohingya, kaum Rohingya. Terus berita-berita dari Sri Lanka juga mungkin kalau misalnya parah sekali di Sri Lanka mungkin banyak orang yang akan naik kapal. Jadi saya nggak tahu ini siapa yang bakal terdampar di Indonesia lagi. Tapi Ya. kita harus siap. Oke, berarti nah ini habis ini Hmm. apa nih Alfred projectnya? Bikin film dokumenter tentang pengungsi lagi atau ada project lain? What's your plan after this? Sebenarnya saya sih terbuka aja dengan bikin konten apa aja ya. Tapi yang pasti, um, jadi yang pasti dalam perjalanan untuk membuat proyek ini, saya terbuka lagi untuk menjelajahi cerita-cerita dan konsep-konsep yang dari Indonesia, Hmm. gitu. Um, Kenapa saya ada kesadaran baru? Soalnya selama ini memang saya belum pernah benar-benar menghargai apa betapa kayanya dan um, betapa indahnya keberagaman di Indonesia gitu loh. Soalnya selama ini saya terlalu apa ya, saya tuh masuknya tuh di dunia yang gitu-gitu aja gitu, dunia apa pikirannya kecil dalam komunitas kita gitu loh, waktu sama keluarga. Dan kita juga waktu itu sebenarnya keluarga saya tuh lumayan kosmopolitan ya. Jadi keluarga saya kebetulan uh, apa travelnya apa menjelajahnya agak banyak karena situasi hidup dan juga um, keluarga saya turunan macem-macem gitu loh. Saya aja turunan Cina ada, Jawa ada, Padang ada, apa aja ada. jadi gimana ya? Tapi waktu itu saya masih belum mateng gitu otaknya, masih belum mateng apa pendirian saya kayak jati dirinya apa sih gitu. Hmm. Semenjak saya bikin proyek ini atau memulai proyek ini, saya terbuka lagi dengan Indonesia, tapi dari sudut pandang luar negeri. Dan
setelah itu saya mulai lebih apresiasi lagi. Jadi di masa depan saya pasti akan menjelajah topik-topik Indonesia dan saya mau mengenalkan Indonesia ke dunia. Makanya saya mau membuat topik ini dan mau menjelajah topik-topik ini dan mudah-mudahan setelah saya lebih sukses lagi, saya bisa lebih banyak proyek-proyek yang saya bisa binain untuk kedepannya. Oke. Pertanyaan terakhir, last one. Ya. Pesan khusus yang mau disampaikan Alfred untuk peringatan Hari Pengungsi Sedunia tahun ini. Pengungsi adalah manusia, mereka juga harus diakui sebagai manusia, dan kita harus berusaha keras untuk menyadarkan masyarakat bahwa bahwa mereka tuh ya saudara kita gitu loh, meskipun tampangnya beda, meskipun mereka latar belakangnya beda, tapi kita harus berbuka hati. Soalnya kalau kita tidak berbuka hati, entar repot. Repotnya bisa dari skala kecil seperti misalnya ada rasa keirian gitu, misalnya dalam skala kecil ya. Atau kalau repotnya skala besar, bisa benar-benar perang saudara sampai bubuyutan istilahnya ya. Jadi kita harus benar-benar menyadarkan masyarakat, terutama yang di Indonesia, kalau mereka tuh bukan alien dari planet lain, mereka juga manusia. Dan bukakanlah dan usahakanlah itu ya, kita dari dari masyarakat dan kita sendiri ya, untuk memperjuangkan hak mereka gitu. Buatlah mereka agensi, memperkuatkanlah agensi mereka, dan membukakanlah jalan untuk supaya mereka tuh bisa mewujudkan bukan sekedar impian aja, tapi harapan. Soalnya di akhir hari mengasih pendidikan dan mengkasih mereka tempat tinggal dan mengkasih mereka mengkasih mereka pekerjaan aja kurang cukup. Mereka harus dikasih hak. Mereka harus dikasih hak sebagai warga. Mereka nggak harus jadi warga negara, tapi mereka harus dikasih hak sebagai manusia supaya mereka sah dalam hal ini. Karena sistem kita di dunia ini adalah sistem hukum, dan kita mau nggak mau harus memperjuangkan hal itu. Dan tantangannya ini untuk Indonesia memang susah sekali. Di Australia aja susah, apalagi di Indonesia. Nggak kebayang saya. Tapi bukan nggak mungkin ya? Bukan nggak mungkin, tapi memang harus lebih banyak dorongannya. Soalnya yang saya tahu sistem di Indonesia itu akan ada dorongan jika ada insentif internasional yang benar-benar mendorongnya. Apalagi kalau ada duitnya ya. Okay. Itu kenyataan. Sorry, maaf saya mau bongkar kenyataan ini dalam hal ini. Betul banget sekali. Dan kita di konteks negara berkembang di Indonesia, jadi modal berupa kapital uang itu memang dibutuhkan gitu. Jadi it is what it is, right? Yeah. Okay, Alfred, thank you banget untuk waktunya hari ini. I know you have to go, so terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga besok movie screening-nya sukses. Ya, doain. I'll see you there. Yes, and I'll see you there. Yeah. Yes, okay. Thank you so much, Alfred. Yeah. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan talk show kita hari ini. Talk show ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Pengungsi Sedunia 2022 yang diselenggarakan oleh Swaka, JRS Indonesia, RDI UREF, Dompet Duafa, Yayasan Gutenyao, Nuraga Project, dan host internasional. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.